Halo, selamat pagi, selamat siang. Eh, Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan kembali melanjutkan mata pelajaran yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu tentang pola dan barisan bilangan. Nah, pada kesempatan lalu kalian telah mengupload tugas kalian tentang contoh soal, latihan atau tugas pertama tentang barisan bilangan. Tapi setelah saya cek, kebanyakan dari nomor 1 sampai nomor 3 itu banyak yang sudah benar, tapi ketika sudah mulai nomor 4 dan nomor 5 itu kalian ada sedikit kebingungan. Baik, saya akan coba untuk membahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Oke, yang pertama kemarin soalnya adalah bentar ya, saya cari dulu. Ya, yang pertama ada 3, 7, kemudian 11, kemudian 15, kemudian 19. Nah, kalau kita lihat barisan ini, dia selisihnya berapa ini? 3 ke 7 yaitu 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 4, 15 ke 19 4. Berarti semuanya selisihnya selalu ditambah 4. Gampang ya, berarti nanti 19, 23, tambah 4 lagi, 27, lalu 31, lalu 35, lalu 39, lalu 43 gitu ya, banyak yang udah benar. Nomor 2, 4, 7, 10, kemudian 13, 16, 19. Kita lihat selisihnya berapa ini? 3, 3, 3, 3, kemudian 3 ada lagi. Berarti selisihnya semuanya bertambah 3. Berarti dari 19 tambah 3, 22, 25, lalu 28, kemudian 31, 34, 37, dan seterusnya gitu ya. Nomor 3 nih, 2, 4, 7, 11, 16. Nah, ini ada yang sedikit unik. 2 ke 4 selisihnya 2, 4 ke 7 selisihnya 3, 7 ke 11 selisihnya 4, 11 ke 16 selisihnya 5, 16 ke 22 selisihnya 6. Selisihnya selalu bertambah 1. Ya, selisihnya selalu bertambah 1. Berarti kalau sini selisihnya 6, sini selisihnya habis itu berarti 7. Berarti 22 tambah 7, 29. Berarti tadi selisih 7, berarti sekarang selisih 8. 29 tambah 8, 37. 37 berarti lah habis itu setelah 8, sekarang ditambah 9. 37 tambah 9 yaitu 46. 46 berarti sekarang selisihnya 10. Berarti 56 dan seterusnya. Seperti itu ya. Silakan kalian cek di buku kalian masing-masing yang sudah kalian kerjakan udah benar atau belum. Nomor 4. Nomor 4 itu pecahan ya. 1 per 2, 2 per 5, 3 per 8, 4 per 11, 5 per 14. Lihat pembilangnya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Selalu bertambah 1. Penyebutnya 2, 5, 8, 11, 14. Selalu bertambah 3. Berarti angka berikutnya 6 per 14 tambah 3, 17, lalu 7 per 20, lalu 8 per 20, 3, kemudian 9 per 26, lalu 10 per 29, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita cek yang nomor 5. Nah, nomor 5 perhatikan. Kalau tadi barisan yang nomor 1, 2, 3 itu selalu bertambah. Nah, boleh nggak barisan itu berkurang? Boleh juga, asalkan urutannya sama atau mungkin urutannya berurutan. Lihat, dari 20 ke 13 itu berkurang 7, 13 ke 7 berkurang 6, 7 ke 2 berkurang 5, 2 ke min 2 berkurang 4, min 2 ke min 5 berkurang 3. Berarti seterusnya nanti ya. Berarti dari sini 20, 13, 7, 2, min 2, min 5. Berarti sekarang min 5 dikurangi berapa? Min 5 dikurangi 2, karena ini tadi udah dikurangi 3 kan. Min 5 kurangi 2 berarti di sini min 7. Ya, min 7. Kemudian min 5 dikurangi min 7 kurangi 1 berarti nanti di sini berapa? Min 8. Terus min 8 berkurangi terus sampai berurutan. Ya, silahkan kalian cek. Baik, silahkan kalian cek lagi. Lalu kalau sudah, kita akan ke materi yang baru. Materi untuk pertemuan kali ini berjudul barisan dan deret aritmatika. Jadi nanti akan ada di pertemuan ini kita akan belajar barisan aritmatika dulu, kemudian di pertemuan berikutnya atau minggu depan kita akan belajar deret aritmatika. Nah, di barisan aritmatika itu apa? Kita cek ya. Nah, barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap itu dinamakan barisan
aritmetika atau aritmatika gitu ya. Jadi contohnya kayak tadi bilangan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya itu penambahan atau selisihnya atau bedanya itu sama, itu namanya barisan aritmatika. Nah, di sini juga dibilang bilangan yang tetap itu dinamakan beda atau kalau kenapa ini beda, kalau dalam bahasa Inggris itu artinya adalah difference atau differences itu selisihnya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu beda, simbolnya adalah B. Lalu contohnya seperti ini. Di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kalau dalam barisan itu simbolnya adalah U. U itu yaitu suku. Suku itu ibaratnya kalau kita bilang sebagai dalam bentuk umum ya, U itu adalah suku pertama, itu 2. Suku kedua itu 4. U itu adalah angka keberapakah itu ya. Kata gantinya adalah simbolnya adalah U. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, dan seterusnya sampai U ke N. U ke N itu artinya dia tidak terhingga. Sampai panjang. Nggak terhingga sampai U ke 1000, U 10.000. Kan itu nggak terhingga. Kita sebutnya dengan UN. Lalu beda setiap suku adalah tetap. Lihat bedanya atau selisihnya itu sama. Selalu 2. Atau kalau ini bertambah, kalau ini barisannya semakin gede, itu berarti bertambah. Ini dinamakan dengan barisan naik. Atau barisan yang selalu bertambah tetap itu naik. Tapi kalau nanti ada barisan yang turun, misalkan dari 10, 7, 4, 1 turun ke bawah dengan bedanya tetap, itu namanya adalah barisan turun gitu ya. Kalau kita lihat di sini U ini adalah suku keberapanya, lalu 2 itu bedanya atau B. Contoh lagi, nih yang tadi saya bilang barisan turun. 12, 10, 8, 6, 4, 2. U1 sampai U6. Lalu kenapa ini ada titik-titik? Titik-titik ini mengartikan dia tidak terhingga, gitu ya. Lalu beda setiap suku adalah tetap, yaitu min 2 atau negatif 2. Kalau tadi positif itu berarti naik, semakin bertambah, tapi kalau turun itu berarti negatif 2 atau negatif 3 atau negatif 4, itu artinya dia akan selalu berkurang sebanyak bilangan tersebut. Misalkan, suku ke N barisan aritmetika dapat ditentukan dengan rumus UN. Kalau kita mencari tadi misalkan dari contoh tadi ya, suku ketiga, bisa, kita langsung bisa tulis. Suku keempat, kita bisa nulis, diurutkan 2, 4, 8, 10, berarti 10 itu suku keempat atau angka yang keempat. Tapi kalau kita tanya, berapakah suku yang ke-500? Kalau kita nulis pegel, ya, akan ngabisin banyak sekali tempat. Nah, maka dari itu perlu adanya rumus, yaitu rumus UN. UN ini adalah A plus N-1B. UN itu apa? Suku ke N-nya. B itu adalah bedanya atau selisih atau differences. Lalu A itu suku pertama. Suku pertama itu adalah angka pertama yang ditulis. Contoh, kita lihat yang pertama ya. Ada bilangan, barisan bilangan 5, 7, 9, 11, 13. Suku ke-50 berapa? Nah, ada 2 langkah. Langkah yang pertama, kalian harus mencari rumus suku ke N. Sebelum rumus suku ke N, kalian harus tuliskan dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Kita lihat, A itu adalah suku pertama. Angka pertamanya berarti di sini adalah 5. Saya tulis 5. Kemudian B, selisihnya. Selisihnya itu berapa ini? 5 ke 7, 2. 7 ke 9, 2. 9 ke 13, 2. Dan seterusnya, selisihnya selalu 2. Maka di sini saya tulis 2. Gitu ya. Lalu yang pertama, mencari rumus suku ke N. Saya tulis rumusnya. UN tadi A plus N-1B. Lalu, A-nya tadi apa? 5 kan? Ini kan? Nah, 5 plus N-1 ditulis tetap, karena N kita nggak tahu. N-nya berapa? Karena kita mencari rumus suku ke N. Kemudian B-nya 2. Ini ya. Lalu, 5 saya tulis lagi. Terus saya distributif. 2 kali N, yaitu 2N. 2 kali negatif 1, yaitu negatif 2. Setelah itu, N-nya saya jadikan di depan, lalu angkanya saya pindahkan ke belakang. 5-nya saya pindah ke sini. Jadi, ini 5 dikurangi 2. Ya. Biar enak kita melihatnya N-nya di depan, yang di belakang angka. Lalu N-nya dari berapa? 2N plus 3. 3 dari mana? 3 dari 5 dikurangi 2. Seperti itu ya. Lalu, ini baru UN-nya. Ini baru rumus ke N. Belum menjawab pertanyaan ini ya. Suku ke-50. Kalau suku ke-50, berarti langsung saya tulis U50. Nah, 50 saya masukkan ke rumus tadi yang kalian buat. N-nya saya ganti 50. Berarti 2 dikali 50 ditambah 3.
jelas ya sampai sini. Lalu 2 kali 50, 100, ditambah 3 berarti suku ke-50, 103. Nah, kalian bisa aja nulis satu-satu urut dari sini. 13, lalu 15, 17, dan seterusnya. Tapi kan pegel, ya kan? Lebih enak kalian mencari rumusnya dulu, lalu ketemu seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua angkanya adalah 2, 9, 16, 23, 30, 37. Udah 80 berapa? Nah, barisan angka 80 itu berapa? Selalu yang pertama yang harus kalian terus rumusnya terlebih dahulu. Tapi jangan lupa tulis ini ya. Kalau lihat ini, A-nya berapa? A-nya suku pertamanya 2, lalu B. B7, 7 itu selisihnya selalu 7. Ya kan? Kalian harus hitung sendiri. Kemudian saya masukkan ke sini A-nya 2 plus N-1 kali 7. Distributif kayak tadi. 2 plus 7 kali N, yaitu 7N, min 7. 7N saya pindah depan. Lalu 2, min 7, hanya tukeran tempat, ya, berpindah tempat. Lalu 7N, min 5. 2 kurangi 7 yaitu min 5. Hati-hati di sini, biasanya kalian sering salah hitung kalau udah negatif atau berkurang. Lalu setelah saya punya UN-nya, langsung saya masukkan U80, saya masukkan ke sini. 7 dikali N-nya kan, N-nya saya masukkan 80 dikurangi 5. Jadi 7 kali 80, 560 dikurangi 5 yaitu 555. Oh, U80 ketemu. Itu. Ini dilihat juga, sekarang saya akan, ini sama contohnya ya. Sekarang saya coba akan kasih contoh yang barisan seperti ini. Ya, yang ini yang menurun atau barisan turun ya. Lihat. 30, 21, 12, 3, min 6, min 15, dan seterusnya. Ini berarti dia barisan turun. Nah, A-nya saya tulis dulu. A-nya 30 ya. Lalu B-nya, karena dia selalu berkurang, maka dia berkurang berapa ini? Berkurang 9 ya. Berarti B-nya saya tulis negatif 9. Hati-hati di sini. Lalu setelah itu, UN saya tulis A plus N-1B. Oh ya, kita akan cari U200. Langkah pertama selalu cari rumus suku ke N dulu. A plus N-1B. Lalu A-nya adalah 30, tadi suku pertama. N-1 dikali B. B-nya karena di sini min 9, saya tulis min 9 di sini. Lalu 30 ditambah negatif 9 kali N. Negatif 9N. Min 9 dikali min 1. Atau negatif 9 kali negatif 1 yaitu positif 9. Lalu di sini negatif 9N saya pindah depan. Terus 30 saya tukar di sini. Min 9N plus 30 plus 9. Jadinya negatif 9N plus 39. Ini rumus suku ke N. Sekarang kita mencari U200 yang ditanya. Yaitu min 9, 200 dari mana? 200 dari yang ditanya, karena 200. Ditambah 39, min 9 kali 200 yaitu 1800 negatif. Kemudian ditambah 39, jadinya negatif 1761. Jadi kalian harus tahu prinsipnya yang pertama, selalu tulis rumus suku ke N, tulis dulu. Yang kedua, selalu tuliskan A-nya berapa, B-nya berapa di kotak seperti ini. Lalu kalian cari, kalau kalian udah cari rumus suku ke N, kalian gampang memasukkan U ke berapapun itu. Sampai U ke 100, sampai U ke 150, 1000, 10 bebas. Yang penting kalian bisa mencari rumusnya. Lalu kalian bisa masukkan seperti ini, gitu ya. Oke, ini sebagai latihan kalian. Silahkan kalian kerjakan tugas ini, ada 7 nomor. Ditulisnya rapi di buku kalian. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya akan saya kasih link seperti minggu lalu untuk pengumpulannya. Tolong tulisannya rapi, karena kemarin beberapa ada yang saya nggak bisa baca. Susah, karena saya harus download satu-satu, sedangkan tulisan kalian banyak sekali yang tulisannya mungkin kurang rapi. Jadi tolong sekali lagi rapi, hasil akhirnya tolong distabilo atau dikotakin. Seperti biasa. Ya, jangan lupa kalian mencatat, video ini dicatat semuanya, tapi itu nggak usah dikumpulkan, itu sebagai catatan kalian pribadi. Gitu ya. Setelah itu, nanti kalian mengerjakan tugas ini, kalau nggak jelas, kalian bisa putar ulang lagi atau mencari sumber lain yang relevan. Gitu ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti, semoga penjelasan saya bisa memberikan pencerahan dan ilmu bagi kalian. Sampai jumpa, jangan lupa mengisi absen. Selalu pertama, isi absennya terlebih dahulu. Ya. Jangan lupa ini dulu soalnya, carikanlah rumus suku N-nya dulu, baru kalau sudah cari suku ke 30. Oke, terima kasih.